Selamat pagi anak-anak. Ya, oke. Bagaimana kabar hari ini? Oh, baik. Ya, Ibu puji Tuhan baik. Ada yang tidak hadir? Oh, ada yang tidak hadir? Oh, sakit. Oke, teman-teman, kita doakan sama-sama ya supaya teman yang tidak datang pada hari ini tuh cepat sembuh dan semoga besok mereka juga bisa dapat berkumpul dengan kita lagi di sini. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kesiapan dari satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Dinda, silakan memimpin kita dalam doa. Berdoa mulai. Amin. Oke, terima kasih Dinda sudah memimpin kita dalam doa dan silakan kembali ke tempat duduk. Oke, jadi materi kita pada hari ini adalah mengenal teks cerita rakyat. Jadi sebelum kita masuk dalam materi ini, Ibu ingin bertanya kepada teman-teman semua ya. Ada yang tahu apa saja contoh cerita rakyat? Ada yang tahu? Oke, Alan silakan menjawab. Baik, terima kasih Alan sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Oke, jadi ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi di tujuan pembelajaran ini ada dua ya teman-teman. Yang pertama itu siswa dapat memahami dan menyebutkan berbagai jenis cerita rakyat seperti legenda, mitos, dongeng, dan fabel. Dan yang kedua, siswa dapat menghubungkan cerita rakyat dengan nilai-nilai moral yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, itu adalah dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke teman-teman, jadi di sini Ibu akan menjelaskan pengertian dari teks cerita rakyat. Nanti Ibu setelah menjelaskan materi ini, Ibu akan membagikan kalian dalam bentuk kelompok dan mengerjakan tugas mengarang cerita dongeng, pokoknya cerita, intinya mengarang dan dikumpulkan besok. Oke? Jadi pengertian dari teks cerita rakyat yaitu adalah cerita yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun dan menjadi bagian dari budaya suatu daerah. Jadi teman-teman, cerita rakyat itu juga biasanya mencerminkan nilai-nilai ya, seperti kepercayaan serta tradisi yang ada dalam masyarakat tersebut. Cerita itu juga dapat berupa mitos, legenda, fabel, atau cerita rakyat lain. Oke, maaf ya, teman-teman bisa buka buku halaman 30. Jadi ya teman-teman, Ibu lanjutkan. Jadi di sini juga ada ciri-ciri cerita rakyat. Dan ada beberapa ciri khas yang dapat ditemukan pada teks cerita ya teman-teman. Yang pertama itu kita harus tahu. Yang pertama dikenal dan diceritakan secara lisan. Jadi contohnya cerita rakyat yang disampaikan melalui lisan dan dari generasi ke generasi. Oke? Yang kedua yaitu mengandung pesan moral. Jadi cerita rakyat biasanya mengandung nilai-nilai kehidupan atau ajaran moral yang berguna bagi masyarakat. Oke? Dan yang ketiga, tokoh yang bersifat universal. Jadi tokoh-tokoh dalam cerita rakyat itu seringkali bersifat universal seperti raja, pahlawan, atau makhluk mitologi. Yang keempat adalah berlatar belakang waktu dan tempat yang tidak pasti. Jadi contohnya cerita rakyat tidak selalu menyebutkan waktu dan tempat yang pasti dan seringkali berhubungkan dengan zaman dahulu atau dunia fantasi. Dan yang terakhir, alur yang sederhana. Nah, alur cerita rakyat biasanya mudah dipahami, seringkali menggunakan alur linear dengan kejadian yang jelas. Oke teman-teman, sampai di sini teman-teman bisa mengerti? Apakah teman-teman ada pertanyaan?
jenis-jenis cerita rakyat. Oke. Yang pertama, mitos. Jadi teman-teman, cerita yang berhubung dengan asal-usul atau kejadian-kejadian yang dianggap suci atau memiliki kekuatan magis, seperti cerita tentang asal-usul dunia atau alam semesta. Dan contohnya itu mitos Gunung Merapi. Teman-teman pernah menonton mitos Gunung Merapi? Nah, yang kedua, legenda. Cerita rakyat yang berhubung dengan asal-usul tempat atau peristiwa secara tertentu yang dipercaya masyarakat. Contohnya itu legenda Malin Kundang. Pasti teman-teman tidak asing dengan cerita Malin Kundang yang dikutuk karena sudah durhaka ya kepada Depung Bapak. Yang ketiga, fabel. Cerita yang melibatkan hewan sebagai tokoh utama dan biasanya mengandung pesan moral. Contohnya kancil dan buaya. Yang keempat, folklore, yaitu cerita rakyat yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti tentang kehidupan sehari-hari atau cerita. Oke, maaf ya. Teman-teman bisa buka buku halaman 30. Jadi ya teman-teman, Ibu lanjutkan. Jadi di sini juga ada ciri-ciri cerita rakyat. Dan ada beberapa ciri khas yang dapat ditemukan pada teks cerita ya teman-teman. Yang pertama itu kita harus tahu. Yang pertama, dikenal dan diceritakan secara lisan. Jadi contohnya cerita rakyat yang disampaikan melalui lisan dan dari generasi ke generasi. Oke? Yang kedua yaitu mengandung pesan moral. Jadi cerita rakyat biasanya mengandung nilai-nilai kehidupan atau ajaran moral yang berguna bagi masyarakat. Oke? Dan yang ketiga, tokoh yang bersifat universal. Jadi tokoh-tokoh dalam cerita rakyat itu seringkali bersifat universal seperti raja, pahlawan, atau makhluk mitologi. Yang keempat adalah berlatar belakang waktu dan tempat yang tidak pasti. Jadi contohnya cerita rakyat tidak selalu menyebutkan waktu dan tempat yang pasti dan seringkali berhubungkan dengan zaman dahulu atau dunia fantasi. Dan yang terakhir, alur yang sederhana. Nah, alur cerita rakyat biasanya mudah dipahami, seringkali menggunakan alur linear dengan kejadian yang jelas. Oke teman-teman, sampai di sini teman-teman bisa mengerti? Apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke, jadi di sini juga ada jenis-jenis cerita rakyat. Oke, yang pertama mitos. Jadi teman-teman, cerita yang berhubung dengan asal-usul atau kejadian-kejadian yang dianggap suci atau memiliki kekuatan magis, seperti cerita tentang asal-usul dunia atau alam semesta. Dan contohnya itu mitos Gunung Merapi. Teman-teman pernah menonton mitos Gunung Merapi? Nah, yang kedua, legenda. Cerita rakyat yang berhubung dengan asal-usul tempat atau peristiwa secara tertentu yang dipercaya masyarakat. Contohnya itu legenda Malin Kundang. Pasti teman-teman tidak asing dengan cerita Malin Kundang yang dikutuk karena sudah durhaka ya kepada Depung Bapak. Yang ketiga, fabel. Cerita yang melibatkan hewan sebagai tokoh utama dan biasanya mengandung pesan moral. Contohnya kancil dan buaya. Yang keempat, folklore, yaitu cerita rakyat yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti tentang kehidupan sehari-hari atau cerita lucu ya teman. Jadi yang keempat itu adalah contoh teks cerita rakyat. Jadi Ibu bisa mengambil satu contoh dari teks cerita rakyat ini ya teman-teman.
Ibu mengambil contoh tentang cerita legenda Malin Kundang. Jadi, Malin Kundang ini adalah seorang pemuda yang berasal dari sebuah desa kecil di pantai. Ia sangat miskin, namun bercita-cita untuk menjadi orang kaya. Setelah berusaha keras, Malin Kundang pun berhasil menjadi orang kaya. Dan ia kembali ke desanya bertemu dengan ibunya yang sudah tua. Karena merasa malu, Malin Kundang menolak untuk mengakui ibunya di depan banyak orang. Sang ibu sangat sedih dan akhirnya mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Hingga kini, batu tersebut dapat dilihat di pantai yang dipercaya oleh masyarakat sebagai wujud Malin Kundang yang terkutuk. Oke teman-teman, ibu hanya menjelaskan secara singkat ya. Teman-teman bisa membaca di buku teks cerita tentang legenda Malin Kundang. Oke? Nah, jadi di sini juga ada 5 langkah-langkah dalam menganalisis teks cerita rakyat. Jadi teman-teman, yang pertama itu adalah identifikasi tokoh utama dan tokoh pendukung. Jadi di sini siapa yang menjadi tokoh utama dan siapa saja tokoh pendukung dalam cerita. Yang kedua, perhatikan alur cerita. Nah, jadi bagaimana alur cerita itu berkembang? Apakah terdapat konflik atau permasalahan yang dipecahkan oleh tokoh utama? Yang ketiga, pahami pesan moral. Nah, adapun pesan apa pesan moral yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut? Bagaimana cerita ini tuh mengajarkan tentang kehidupan atau norma-norma sosial. Yang terakhir yaitu amati latar tempat dan waktu. Jadi di mana dan kapan cerita ini terjadi? Apakah ada latar waktu yang signifikan dalam cerita tersebut? Nah, jadi teman-teman, seperti yang Ibu jelaskan di awal tadi, Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok dan membuat tugas yang akan dikumpulkan besok. Tugasnya adalah membuat cerita rakyat, tapi itu dikarang sendiri ya teman-teman. Boleh menginspirasi dari boleh menginspirasi dari cerita-cerita rakyat yang lain, tapi teman-teman harus bisa membuat karangan sendiri. Oke? Jadi oke teman-teman, selesai sudah kita punya pembelajaran pada hari ini. Ibu harap dengan Ibu menjelaskan materi ini, teman-teman bisa mengerti apa itu cerita rakyat dan bisa mengenal apa saja contoh cerita rakyat di dalamnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendengarkan Ibu saat menjelaskan materi pada hari ini. Dan semoga dengan mendengar Ibu bercerita tadi, teman-teman bisa membuat karangan cerita rakyat yang dibuat oleh teman sendiri. Oke? Jadi berakhirlah sudah mata pelajaran pada hari ini. Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, Alan, silakan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Alan sudah memimpin kita dalam doa. Silakan kembali ke tempat duduk dan sampai jumpa di hari